Sosok Presiden kedua Indonesia, Soeharto, begitu lekat dalam pusaran sejarah kelam bangsa ini. Pria yang oleh sebagian pengamat internasional dianggap sebagai diktator militer, memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dengan tangan besi. Namun, meski banyak kritik diarahkan kepadanya, mulai dari dugaan keterpurukan ekonomi hingga pelanggaran HAM, survei Indobarometer yang pernah dikutip oleh majalah Tempo, menunjukkan bahwa sekitar 32,9% responden menilai Soeharto sebagai presiden paling berhasil dalam memimpin dan membangun Indonesia. Di tengah perdebatan sengit mengenai citra Soeharto, pertanyaannya tetap sama. Apakah ia lebih pantas disebut sebagai arsitek pembangunan yang membawa Indonesia menuju kemakmuran, atau justru sebagai seorang diktator yang menindas rakyatnya? Dan apakah Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan? Dalam video ini, kita menelusuri jejak hidupnya, dari kampung kecil di Yogyakarta, jalan-jalan gelap dunia militer, hingga puncak kekuasaan yang berakhir dalam kejatuhan dramatis pada 1998. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, ketika Indonesia masih berada di bawah Hindia Belanda. Ibunya memberi nama Muhammad Soeharto. Dalam autobiografinya, Soeharto menggambarkan ibunya, Sukirah, sebagai perempuan muda yang kerap dipenuhi kesulitan rumah tangga. Beberapa catatan sejarah menyebut bahwa Sukirah mengalami gangguan mental cukup serius. Bahkan, sebelum Soeharto berusia 40 hari, ia dicerai oleh suaminya, Kertosudiro, seorang mantri ulu-ulu atau pengatur irigasi. Peran Kertosudiro dalam kehidupan Soeharto memang sangat kecil. Rumor lain pun berkembang. Sebagian orang meyakini bahwa Kertosudiro bukan ayah biologis Soeharto. Mantan Menteri Penerangan Masuri pernah menyebut rumor ini, dan isu tersebut sempat memuncak pada tahun 1974 ketika majalah Pop menerbitkan artikel berjudul Teka-teki garis silsilah Soeharto, yang menyebut bahwa Soeharto adalah anak dari Pamoedipuro, seorang bangsawan keturunan Hamengkubuwono II. Soeharto menanggapi isu tersebut dengan keras. Ia menggelar konferensi pers di Binagraha untuk membantahnya, dan menyebut isu itu sebagai manuver subversif. Namun, dugaan adanya operasi khusus, yang berkaitan dengan jaringan intelijen Mayor Jenderal Ali Murtopo, membuat isu asal-usul Soeharto semakin misterius hingga hari ini. Karena kondisi mental ibunya, Soeharto kecil diasuh oleh kakak perempuan Kertosudiro. Sukirah lalu menikah lagi dan memiliki 7 anak, sementara Soeharto tetap tinggal bersama keluarga ayahnya. Masa kecilnya tidak mudah. Ia kerap diejek teman sekolah dan mendapat julukan Den Bagus Tahimabul, membuatnya tumbuh pendiam dan tertutup. Ia kemudian tinggal bersama kakek dari pihak ibunya, lalu dipindahkan ke Wuryantoro, Wonogiri, tinggal bersama bibinya yang menikah dengan Mantri Tani Prawiro Wiharjo. Disinilah untuk pertama kalinya ia merasa diterima sebagai keluarga. Prawiro merawatnya, menyekolahkannya, serta memberi pendidikan agama yang kuat. Soeharto aktif mengaji hingga malam, dan masuk ke panduan Hizbul Wathan. Pada usia 14 tahun, ia tinggal di rumah Harjo Wijono, seorang pensiunan pegawai kereta api, sekaligus pengikut Kiai Darjatmo. Dari sang kiai, Soeharto belajar meracik obat tradisional. Pada 1935, ia kembali ke Yogyakarta dan masuk SMP Muhammadiyah, satu sekolah dengan sepupunya Sulardi, dan sempat sekelas dengan Siti Hartinah, kelak istrinya. Lulus SMP tahun 1938, ia tak dapat melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi. Ia bekerja sebagai pembantu klerek di bank desa, namun dipecat hanya karena belangkonnya robek. Setelah itu, ia kembali menganggur. Soeharto melamar banyak pekerjaan, namun selalu gagal. Seorang teman mengajaknya masuk Angkatan Laut Belanda, namun ia menolak. Pada 1940, ia mencoba mendaftar Korps Cadangan KNIL, tetapi gagal. Ketika pendaftaran Bintara KNIL dibuka di Gombong, ia mencoba lagi dan diterima. Setelah latihan dasar 6 bulan, ia lulus sebagai lulusan terbaik dengan pangkat kopral dan segera dipromosikan menjadi sersan. Namun hanya seminggu,
Setelah menjadi tentara cadangan, Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. KNIL bubar, dan Soeharto pulang ke kampung. Pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja sebagai pembantu penyuluh pertanian, sebelum akhirnya masuk ke Ibodan, polisi bentukan Jepang, kembali menjadi lulusan terbaik, lalu masuk peta atas saran atasan. Ia menjadi komandan kompi, dan bertugas di berbagai daerah. Satu hal yang unik dari perjalanan Soeharto adalah latar pendidikannya. Ia merasakan dua dunia militer, Belanda dan Jepang. Sebelum Jepang menduduki Nusantara, Soeharto sudah menamatkan pendidikan KNIL di Gombong, lulus sebagai salah satu yang terbaik. Ketika Jepang berkuasa, ia masuk ke Ibodan, lulus sebagai perwira polisi dengan nilai menonjol. Atasannya melihat bakatnya dan mendorongnya bergabung ke PETA. Di Bogor, Soeharto ditempa sebagai komandan kompi, Cudancol, salah satu posisi paling strategis dalam struktur pasukan bentukan Jepang. Tapi tempaan itu hanyalah awal. Soeharto kemudian memasuki babak terpenting dalam hidup militernya, pengalaman tempur. Dan dari semua aksi yang pernah dijalaninya, satu peristiwa akan mengubah nasibnya selamanya. Serangan umum, tanggal 1 Maret tahun 1949. Atas dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Sudirman, Letkol Soeharto memimpin serangan besar terhadap Belanda di Yogyakarta. Selama 6 jam penuh, kota direbut kembali, sebuah simbol bahwa Republik Indonesia belum mati, sebuah pesan keras kepada dunia bahwa bendera itu masih berkibar, meski Belanda mengklaim sebaliknya. Surjono, salah satu anak buahnya, mengenang peristiwa itu dalam Pak Harto, Untold Stories. Ia menggambarkan Soeharto sebagai sosok yang seolah memiliki ketenangan gaib di tengah desingan peluru. Soeharto selalu berada di garis depan, bukan di belakang. Kalau takut mati, jangan ikut perang, begitu kata Soeharto, dan kata-kata itu benar-benar diwujudkan. Setelah tanggal 1 Maret kariernya berlanjut. Komandan Komando Resimen 3, hingga 1953. Lalu, Komandan Resimen Infanteri 15 di Solo. Tahun 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Teritorial di Ponegoro, dan setahun kemudian menjadi Panglimanya. Namun masa ini juga menjadi salah satu episode paling kelam dalam karier Soeharto. Ia hampir dipecat oleh Jenderal A.H. Nasution, karena dugaan bisnis ilegal, yang melibatkan Bob Hasan, dan Lim Swee Leong. Hanya karena campur tangan Jenderal Gatot Subroto, Soeharto tidak kehilangan karier militernya. Walau begitu, reputasinya meredup setidaknya untuk sementara. Pada Januari tahun 1960, Soeharto mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Banyak meragukan kapasitas intelektualnya karena ia bukan lulusan Akademi Tinggi Militer, seperti para jenderal lainnya. Namun pengalaman lapangan, intuisi yang tajam, serta kecerdasan emosionalnya, itulah kekuatan utama Soeharto. Bintang Soeharto kembali naik ketika Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Panglima Komando Mandala, operasi besar pembebasan Irian Barat. Ia merancang strategi perang total hanya dalam waktu 7 bulan. Sebagai Panglima, ia memimpin 42.000 pasukan dari semua matra. Soeharto membagi rencananya menjadi 3. Membentuk pasukan gabungan, membangun pangkalan baru, dan memantau kekuatan Belanda. Dalam operasi infiltrasi, ia lebih memilih pasukan elit seperti RPKAD dan KKO. Strateginya sederhana, guncang pertahanan lawan dari dalam, rusak struktur komando, dan membuat Belanda kehilangan kendali. Setelah operasi itu, ia diangkat menjadi Panglima Kostrad pada 1962. Dan setelah tragedi G30S 1965, Soeharto menggantikan Ahmad Yani yang gugur sebagai Menteri, Panglima Angkatan Darat. Sebuah titik balik sejarah yang kelak mengantar dirinya ke kursi tertinggi kekuasaan. Tetapi, kekuasaan Soeharto tidak hanya dibangun oleh strategi militer dan jaringan politik. Sebagian cerita menyebut ada sisi lain yang membentuk keyakinannya, kejawen, tirakat, dan dunia mistik Jawa. Sejak muda, Soeharto sering melakukan ritual, semedi dan tirakat. Ia percaya pada petung, wangsit, pulung, dan guru-guru spiritual. Beberapa anak buahnya bahkan meyakini bahwa Soeharto memiliki ilmu kanuragan tertentu.
Kisah paling terkenal berasal dari kesaksian Mayor Sujud dan Surjono saat serangan umum tanggal 1 Maret. Peluru Belanda berseliweran di sekitar Soeharto, namun tidak ada satupun yang menyentuhnya. Sujud melihat Soeharto memegang sebuah jimat berupa cemeti di pinggangnya. Bagi mereka itu bukan kebetulan. Lokasi-lokasi seperti Gunung Selok, Goa Rahayu, dan Jampepitu disebut-sebut menjadi tempat Soeharto melakukan ritus spiritual. Ia mengoleksi lebih dari 2.000 benda pusaka, termasuk keris, keluk, dan topeng Gajah Mada, yang konon memiliki kekuatan supranatural. Salah satu kisah paling menggetarkan datang dari tahun 1967. Ketika topeng Gajah Mada dipinjam dari Bali, terjadi badai besar yang melanda seluruh pulau. Dipercaya sebagai tanda kekuatan sang pusaka, bahwa topeng itu kemudian dibawa ke Jakarta, dan disimpan selama 1000 hari untuk memberkati Soeharto, menambah aura misterius di sekeliling dirinya. Pada tanggal 1 Januari tahun 1960, bintangnya pecah, ia naik menjadi Brigadir Jenderal. Dari kuda hitam, Soeharto merangkak naik mengalahkan jenderal-jenderal besar lain, seperti Nasution dan Ahmad Yani. G30S mengubah segalanya. Ketika 6 jenderal dibunuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soeharto mengambil kendali, menguasai RRI, merebut Halim Perdana Kusuma, membentuk Kopkamtib, menangkap ribuan orang, dan membubarkan PKI. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang ditutup oleh Partai Komunis Indonesia, dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki keputusan menyebutnya untuk ketiga kalinya. Di tengah kekacauan, ia bergerak hati-hati tetapi tegas, memotong kekuasaan Soekarno sedikit demi sedikit. Yusuf Wanandi menyebut gaya Soeharto ini sebagai salami style, memotong tipis-tipis, bukan sekali tebas. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani Super Semar, memberi mandat keamanan kepada Soeharto. Setahun kemudian, ia menjadi pejabat presiden. Dan pada tanggal 27 Maret tahun 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Orde Baru lahir tahun 1968 sampai tahun 1974. Ketika Soeharto resmi menjadi Presiden RI pada Maret tahun 1968, ia mewarisi negara yang kacau, inflasi mencapai 600%, utang luar negeri menumpuk, pangan langka, harga melambung, dan negara hampir bangkrut. Dalam kondisi itulah, Soeharto menyusun fondasi kekuasaannya. Ia membentuk kabinet dengan wajah-wajah baru, mengalihkan kekuasaan ekonomi dari kaum nasionalis Soekarnois kepada teknokrat muda lulusan luar negeri, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley. Mereka Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, Subroto, membawa Indonesia keluar dari jurang inflasi ekstrim, dan mengembalikan kepercayaan internasional. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor asing. Untuk pertama kalinya, perusahaan-perusahaan raksasa dunia seperti Freeport dan Caltex mendapatkan kontrak pengelolaan sumber daya di Papua dan Riau. Namun kebijakan ini menimbulkan perdebatan panjang. Apakah Soeharto sedang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, atau menyerahkan kekayaan bangsa kepada perusahaan asing? Sejarah mencatat, keduanya terjadi secara bersamaan. Soeharto mengubah wajah politik Indonesia. Melalui doktrin duifungsi ABRI, ia menempatkan militer sebagai kekuatan sosial politik. Perwira aktif masuk ke pemerintahan, DPR, BUMN, hingga kampus. Partai politik dipaksa menyatu dalam pengelompokan baru. Partai-partai Islam menjadi PPP. Partai-partai nasionalis dan Kristen menjadi PDI. Sementara Golkar, kendaraan politik Soeharto, menguasai pemilu demi pemilu. Dengan strategi yang sangat rapi, Soeharto memastikan tidak ada oposisi yang benar-benar berbahaya.
stabilitas, pembangunan, dan kultus individu. Pada awal 1970-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat. Harga minyak dunia melonjak, memberi keuntungan besar bagi negara penghasil minyak seperti Indonesia. Pendapatan negara seakan mengalir tanpa henti. Soeharto menggunakannya untuk pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pabrik pupuk, industri dasar, transmigrasi besar-besaran, program keluarga berencana, wajib belajar, pembangunan desa, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di mata sebagian rakyat, Soeharto adalah bapak pembangunan. Sosok yang membawa desa punya listrik, sawah teraliri, dan anak-anak bisa sekolah. Namun pada saat yang sama, kekuasaannya semakin personal. Foto Soeharto dipajang di setiap kantor, setiap sekolah, setiap ruang rapat. Pidatonya dibacakan ulang oleh pejabat daerah. Dan menjadi sangat jelas bahwa Orde Baru bukan sekadar pemerintahan, melainkan sebuah sistem yang berpusat pada satu orang. Ketegangan meningkat. Malari 1974, kepemimpinan Soeharto yang stabil, mulai diuji ketika mahasiswa Jakarta menentang masuknya modal Jepang. Pada tanggal 15 Januari tahun 1974, saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung, demonstrasi pecah menjadi kerusuhan besar yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Mobil dibakar, toko dijarah, dan Jakarta kacau. Soeharto menuduh Jenderal Ali Murtopo dan kelompok intelijen tertentu sebagai pihak yang memprovokasi. Namun siapapun dalangnya, satu hal jelas, Soeharto tidak menyukai perbedaan pendapat yang terlalu keras. Setelah Malari, ruang demokrasi dipersempit. Media ditertibkan. Aktivis ditangkap. Dan Soeharto semakin kuat. Konsolidasi kekuasaan, tahun 1975 sampai tahun 1985, integrasi Timor Timur. Pada 1975, Indonesia melancarkan operasi Seroja, dan mengambil alih Timor Timur, yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan pasca kolonialisme Portugis. Soeharto menyebutnya integrasi. Dunia internasional menyebutnya invasi. Dan sampai sekarang, peristiwa itu masih menjadi salah satu catatan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Kekayaan keluarga cendana mulai menggurita. Memasuki akhir 1970-an, jaringan bisnis keluarga Soeharto mulai terlihat jelas. Tommy Soeharto menguasai otomotif dan properti. Bambang Trihatmodjo menguasai media, pertelevisian, dan industri high-tech. Sigit Harjojudanto menerobos proyek-proyek besar. Sementara kroni bisnis seperti Bob Hasan dan Liem Sio Leong Sudono Salim memegang monopoli di banyak sektor. Monopoli cengkeh, impor-ekspor, pengadaan barang pemerintah, hingga distribusi bahan pokok. Semuanya terhubung ke lingkaran cendana. Pada titik inilah kritik mulai membesar, meski hanya berani berbisik. Soeharto dan politik uang diam-diam. Untuk melanggengkan kekuasaan, Soeharto menggunakan pola yang sangat khas. Pemerintah memberi kemudahan bisnis kepada pengusaha tertentu, dan sebagai gantinya pengusaha itu mendanai proyek-proyek politik, baik untuk Golkar maupun untuk jaringan kekuasaan Orde Baru. Model ini membuat Soeharto bukan hanya presiden, tapi juga pusat dari jaringan ekonomi yang sangat besar. Pembangunan besar-besaran, pada 1980-an, Indonesia memasuki masa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai keemasan Orde Baru. Jalan tol pertama dibangun. Industri petrokimia berkembang pesat. Sekolah impres berdiri di ribuan desa. Program kebon menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Harga-harga relatif stabil. Banyak orang merasakan hidup lebih baik. Namun di balik pertumbuhan itu, sebuah bom waktu sedang disiapkan. Korupsi sistemik, utang luar negeri, dan ekonomi yang sangat bergantung pada minyak. Menuju keruntuhan, tahun 1985 sampai tahun 1998, kekuatan politik Soeharto semakin absolut. Pemilu hanya formalitas. Golkar selalu menang telak. Soeharto selalu terpilih kembali. Dan siapapun lawan politik yang dianggap berbahaya, langsung dibungkam. Para aktivis, jurnalis, dan oposisi seperti PRD diburu, surat kabar dibredel.
Tokoh kritis ditahan tanpa pengadilan. Namun badai besar sedang menunggu di ujung jalan. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Krisis moneter 1997. Pada 1997, ekonomi Asia runtuh, rupiah anjlok, harga melambung, bank-bank kolaps. Dan untuk pertama kalinya, Soeharto terlihat rapuh. IMF turun tangan, tetapi meminta syarat berat, membubarkan monopoli, mencabut subsidi, dan melakukan reformasi struktural. Semua itu mengguncang jaringan ekonomi Orde Baru. Kepercayaan publik hilang. Mahasiswa turun ke jalan, kerusuhan merebak, dan puncaknya terjadi pada Mei tahun 1998, ketika demonstrasi besar, dan kerusuhan memaksa Soeharto mundur, setelah 32 tahun berkuasa. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia." Itulah akhir dari sebuah era yang membentuk wajah Indonesia modern, baik dalam pembangunan, maupun luka sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia